Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bung Risma di sini. Dan rekan-rekan sekalian, pada video kali ini saya ingin membahas mengenai kebijakan PSSI terkait pelatih baru Timnas Indonesia yang sampai saat ini belum diputuskan siapakah yang akan menjadi pelatih baru untuk skuad Garuda atau Timnas Merah Putih. Yang ingin saya soroti rekan-rekan sekalian adalah bagaimana sebaiknya PSSI belajar kepada Jepang dalam hal menilai sukses tidaknya seorang pelatih. Bagaimana membuat indikator kesuksesan seorang pelatih. Indonesia sebenarnya menurut saya ya sudah sempat berada pada track yang benar untuk tidak terburu-buru memecat pelatih ketika pelatih itu gagal di suatu turnamen. Kalau kita perhatikan bagaimana Sintayong cukup lama menangani Timnas Indonesia selama 5 tahun, dan selama 5 tahun itu bisa dibilang tidak ada trofi juara yang dipersembahkan oleh Sintayong. Tetapi ada satu anomali di sini bahwa biasanya PSSI selalu memberhentikan pelatih ketika tidak berhasil mendapatkan gelar juara. Tetapi untuk beberapa saat PSSI menurut saya sempat berada pada track yang benar dengan tidak serta-merta memberhentikan pelatih ketika pelatih tersebut gagal di satu turnamen. Dan kita bisa melihat bagaimana Sintayong selama 5 tahun tanpa trofi juara bisa membuat beberapa kemajuan yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan untuk Timnas Indonesia. Peringkat FIFA kita terus naik, kemudian Timnas Indonesia lolos ke 3 level usia turnamen Piala Asia, baik itu Piala Asia U20 kalau nggak salah, terus Piala Asia U23 dan Piala Asia Senior tahun 2027 nanti. Kemudian Indonesia membuat catatan bersejarah dengan untuk pertama kalinya lolos dari fase grup Piala Asia, dan juga bersejarah ketika membawa Timnas U23 Indonesia pertama kali tampil di Piala Asia U23 dan langsung menembus sampai ke partai semifinal. Jadi saya pernah berkali-kali mengatakan bahwa menurut saya tolok ukur kesuksesan seorang pelatih tidak melulu dilihat dari raihan trofi gelar juara. Kalau trofi juara menjadi patokan untuk sukses tidaknya seorang pelatih, menurut saya akan sangat banyak sekali pelatih timnas negara yang akan dipecat. Tetapi tidak seperti itu rekan-rekan sekalian. Sudah banyak contoh pelatih-pelatih yang dipertahankan walaupun tidak berhasil membawa gelar juara pada timnya, tetapi karena dipertahankan terus akhirnya bisa memberikan trofi juara yang dinanti-nantikan. Kita lihat seperti Joachim Low ya. Joachim Low itu baru menangani timnas Jerman ya pada tahun 2006 selepas kepergian dari Jurgen Klinsmann. Dan perhatikan rekan-rekan sekalian, menunggu 8 tahun baru kemudian Joachim Low berhasil membawa Jerman juara Piala Dunia 2014. Kemudian ada beberapa pelatih lagi yang kurang lebih ceritanya sama seperti Joachim Low. Nah, saya kembali pada pernyataan tadi bahwa Indonesia bisa belajar dari Jepang bahwa harus ada kesabaran untuk melihat bagaimana progres pelatih dalam mematangkan sebuah tim. Kita bisa melihat bagaimana pelatih Jepang saat ini, Hajime Moriyasu. Hajime Moriyasu ini mulai menangani timnas Jepang pada tahun 2018. Artinya sudah sekitar 7 tahun ya, sekitar 7 tahun. Dan belum ada trofi gelar juara yang dipersembahkan oleh Hajime Moriyasu kepada timnas Jepang. Kalaupun ada ya, timnas Jepang di bawah kepelatihan dari Hajime Moriyasu ini pernah menjadi juara East Asian Football Federation Championship pada tahun 2022. Ini semacam AFF Cup-nya untuk kawasan Asia Timur. Tetapi jelas untuk tim sekelas Jepang, gelar juara sekelas AFF Cup itu ya untuk kawasan Asia Timur jelas bukan menjadi target utama. Jadi kalau ukurannya pada paling nggak juara Piala Asia, Hajime Moriyasu ini juga tidak pernah membawa Jepang menjadi juara Piala Asia. Pencapaian dari Hajime Moriyasu adalah membawa Jepang menjadi runner-up di Piala Asia 2019. Tetapi perhatikan bagaimana
PSSI-nya Jepang tidak buru-buru memberhentikan Hajime Moriyasu. Hajime Moriyasu ini dianggap membawa timnas Jepang tampil memuaskan di Piala Asia 2019 walaupun pada akhirnya kalah di partai final. Kemudian di Piala Dunia 2022 membuat Jepang tampil sangat memukau. Di fase grup, Jepang mengalahkan dua raksasa yakni Spanyol dan Jerman dan hanya kalah lewat drama adu penalti dari Kroasia di fase gugur. Jadi kita perhatikan bagaimana PSSI-nya Jepang mempertahankan terus Hajime Moriyasu, dan kita melihat bagaimana Jepang sangat luar biasa di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Di putaran ketiga bergabung bersama Indonesia yang juga di dalam grup itu ada tim elit Asia seperti Australia dan Arab Saudi. Jepang menjadi tim termasuk yang cepat untuk memastikan kelolosan ke Piala Dunia 2026. Dan ini tentu hasil dari kesabaran Jepang dalam mempertahankan pelatih timnas mereka, tidak buru-buru diberhentikan hanya karena gagal memberikan trofi gelar juara. Jadi rekan-rekan sekalian, kita berharap tentu bahwa PSSI mengulangi kembali satu kondisi yang positif ketika mereka bersabar dengan progres yang dijalankan oleh Sintayong, ya. Kita bisa melihat selama 5 tahun Sintayong memberikan progres yang baik kepada timnas Indonesia. Bahkan Indonesia nyaris saja lolos ke Piala Dunia kalau saja tidak direcoki dengan pemecatan pada awal 2025. Jadi kita berharap pelatih yang baru nanti bisa mendapatkan waktu yang cukup, tidak langsung dipecat ketika gagal meraih gelar juara. Yang terdekat nanti di Asian Cup 2026, saya sangat berharap kalaupun pelatih timnas yang baru gagal membawa Indonesia menjadi juara di Asian Cup 2026, tidak lantas kemudian langsung diberhentikan, tetapi biarkan terus berprogres agar tim benar-benar memahami bagaimana karakter permainan yang diharapkan oleh pelatih. Demikian rekan-rekan sekalian, salam sepak bola.